Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarini dari Prodi Pendidikan Kimia UIN Raden Patah Palembang, kelas Pendidikan Kimia 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran kelarutan dan hasil kali kelarutan. Yang pertama, kita akan menjelaskan bagaimana tujuan dari pembelajaran kelarutan dan hasil kelarutan, yaitu di sini siswa dapat memahami pengertian kelarutan dan hasil kali kelarutan. Sebelum masuk ke pembelajaran, saya mau tanya, pernah gak kalian mengaduk gula, mengaduk garam, mengaduk susu? Nah, itu merupakan contoh dari kelarutan. Misalnya ini ada garam AgCl atau perak klorida, yang merupakan contoh garam yang suka larut dalam air. Nah, apabila dilarutkan dalam air dalam jumlah sedikit, maka dia akan menjadi jenuh. Sehingga dapat disimpulkan, zat yang sukar larut akan cepat mengalami kejenuhan meski hanya sedikit zat yang ditambahkan. Begitupun sebaliknya. Jadi, apa itu kelarutan? Kelarutan adalah jumlah maksimum zat terlarut yang dapat larut dalam pelarut tertentu. Contohnya tadi AgCl dapat terlarut dalam air hingga dia akan terurai menjadi ion-ion sehingga mengalami kesetimbangan yang dinamakan reaksi ionisasi. Contohnya itu ada AgCl menjadi ion Ag+ dan Cl-. Baiklah, ini contoh dari kelarutan. Misalnya tadi AgCl terionisasi menjadi Ag+ dan Cl-. AgCl, Ag itu karena kelarutan itu tandanya itu dari tandanya itu huruf S, bertanda huruf S kecil. Jadi Ag S, Ag plus S plus S. S itu kelarutan. Lanjut ke hasil kali kelarutan. Apakah yang dimaksud dengan hasil kali kelarutan? Hasil kali kelarutan adalah perkalian konsentrasi ion-ion zat elektrolit yang sukar larut dalam larutan jenuh. Dan koefisiennya itu dipangkatkan masing-masing. Contohnya tadi AgCl. Contohnya hasil kali kelarutan ditandai dengan Ksp. Lanjut, ada 3 jenis kelarutan, yaitu 1. Apabila konsentrasi suatu zat terlarut lebih kecil dari konsentrasi zat pelarutnya, maka larutan itu dinamakan larutan kurang jenuh. Lalu yang kedua, jika konsentrasi zat terlarut sama dengan konsentrasi zat pelarutnya, berarti larutan itu dinamakan larutan tepat jenuh. Yang ketiga, apabila konsentrasi zat terlarut lebih besar dari konsentrasi zat pelarutnya, maka larutan itu dinamakan larutan lewat jenuh, sehingga terjadi pengendapan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Yang pertama, misalnya nih ada NaCl ditetesi dengan PbCl2, timbal klorida akan mengendap karena ada penambahan ion senama atau Cl, itu NaCl dan PbCl, yang bisa mengurangi kelarutan zat. Artinya, semakin banyak ion senama dalam larutan zat-zat terlarut, semakin sulit untuk larut, sehingga muncul banyak endapan. Berdasarkan asas Lee-Catleel, kesetimbangan akan bergeser ke arah zat yang ditambahkan.
Yang kedua ada suhu. Suhu mempengaruhi kelarutan karena pada suhu yang semakin tinggi umumnya zat akan makin mudah larut karena adanya kalor menyebabkan semakin lenggangnya jarak antara partikel zat tersebut. Yang ketiga tuh ada pH, di mana pH rendah akan mempengaruhi kelarutan, yaitu kelarutannya akan meningkat. Misalnya ini ada email gigi misalnya. Misalnya kita sering minum yang bersoda, sering kan itu akan mengikis email gigi secara perlahan sehingga pH-nya rendah atau asam dan menyebabkan pH mulut menjadi di bawah 5,5 atau menurun sehingga komponen mineral gigi menjadi rusak. Jadi kalau pH-nya rendah, kelarutannya meningkat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.